Saya lihat bahwa karena ini tinggal 2 hari lagi perayaan masuknya Injil di Maudori Supiori, maka orang Biak Supiori harus kembali kepada berita Injil itu sendiri. Yang pertama, telah menyatukan semua suku-suku yang bertikai dan juga membawa peradaban baik secara keagamaan, kekristenan, tetapi juga secara pemerintahan. Sehingga diharapkan perayaan Injil yang ke-115 ini betul-betul membuat orang-orang yang ada di Supiori Biak ini benar-benar kehidupannya pertama kembali dipersatukan, tidak lagi mempercayakan diri kepada pengajaran-pengajaran sesat, tetapi juga orang Supiori harus saling mendukung supaya dari sistem di gereja itu berjalan baik, tetapi di sistem pembangunan juga masyarakatnya bisa dibangun secara baik, tetapi juga dari sistem pendidikan orang-orang Supiori atau anak-anak Biak Supiori ini mereka juga memperoleh pendidikan yang cukup tinggi sehingga bisa datang untuk membangun tempatnya sendiri. Dan harapan kami adalah hidup secara baru di dalam Tuhan, tidak boleh ada lagi pertikaian, tidak boleh ada lagi perdebatan tentang siapa, dalam bahasa itu Biak itu selalu bilang ayakada, tidak, tetapi waktu Injil telah mempersatukan semua orang Supiori Biak, maka itu menjadi tekad bahwa akan berjalan bersama dengan Yesus dan membuat pembaharuan di Supiori Biak. Ya, kita sebagai gereja kita akan terus mendorong sehingga berita Injil ini yang sudah mempersatukan Supiori Biak itu dia tetap kuat. Dan kepada pemerintah ya diharapkan kita kerjasama bersama membangun Supiori, bukan dilihat dari sisi pembangunan saja untuk fisik dibangun, tetapi benar-benar semua lini baik itu pendidikan, kesehatan dan juga soal keagamaan itu juga diperhatikan dengan baik di Supiori. Dan harapannya ya anak-anak Supiori sendiri juga bisa memimpin dengan baik, dengan hati, dan memimpin orang Supiori sama seperti pertama kali Injil masuk di Maudori ketika Noseni Kaviar atau yang dikenal dengan Petrus Kaviar itu ketika ditabiskan untuk melayani, dia menjadi amber besar yang datang untuk negerinya dan membangun orang dan bukan mencari kepentingan. Nah, harapan untuk adat, orang-orang adat kita kerja sama-sama karena kita punya budaya banyak yang baik yang bisa digunakan dalam gereja, bisa untuk beribadah, dan adat ini tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri dengan kita bilang orang Biak ini boleh, orang Biak Supiori tidak, tetapi adat ini adalah karunia dan identitas kita yang diberikan oleh Mazren Yesus atau Tuhan Yesus bagi kita, maka itu kita gunakan secara adat yang bertanggung jawab dengan mengatakan karunia Tuhan bagi kita, maka masa depan Supiori ada diletakkan di tangan adat sebagai pembawa Injil juga di tempat ini. Saya pikir itu harapan dari saya. Terima kasih. Nama saya Pendeta Dr. Diana Binkor Yembise MTH. Sebagai apa? Saya sebagai pembicara khusus untuk seminar dalam rangka HUT Pekabaran Injil yang ke-115 di Maudori dengan seminar dalam tema yaitu Injil berhadapan dengan pengajaran sesat dan okultisme. Ya, saya pikir tidak akan menghalangi saya dalam pekerjaan rumah tangga. Pertama, saya bersyukur karena saya perempuan Biak. Dan bagi saya, ketika kembali untuk bicara di tempat saya sendiri, saya tidak akan terganggu secara keluarga karena saya harus mengajarkan identitas saya kepada anak-anak saya sebagai anak Biak. Dan bagi saya itu harus diajarkan karena ini untuk generasi ke depan. Dan itu menjadi tanggung jawab bagi orang-orang yang Biak Supiori yang berpendidikan untuk kembali ke negerinya sendiri memberitakan apa yang harus diberitahukan pada banyak orang. Dan keluarga adalah tempat di mana semua orang harus duduk saling mengerti. Antara suami atau istri, dia harus mengerti pekerjaan dan dia tahu kalau laki-laki yang beradat, laki-laki yang tahu adat, kalau dia itu mandri menurut ini, dia akan mengizinkan istrinya bicara tapi dia tidak merasa tersaingi. Dan itu disebut mandri. Dan dia berdiri untuk mendorong istrinya. Laki-laki Biak. Terjadi di ibu punya keluarga? Terjadi di saya punya keluarga, saya punya suami mendorong saya untuk sekolah tanpa pernah merasa bahwa dia tersaingi dalam studi saya yang lanjut. Tapi dia bilang, yorsro korporo. Nah, kalau wors pium ayakako.
Dan dia tidak pernah merasa bahwa bayar saya mas kawin, maka saya tidak boleh bicara. Tapi dia rasa bahwa saya perempuan biak, punya harga, dan bagi dia harus mendorong saya supaya maju juga bersama dengan perempuan-perempuan lain di dunia ini. Supaya generasi perempuan biak berikut atau perempuan supiori, dia harus berdiri untuk mewartakan Injil Kristus dan membangun perempuan-perempuan lain yang juga merasa tidak bisa. Dia harus bisa, dan saya pikir di balik perempuan-perempuan, dulu orang bilang di balik bapak-bapak yang hebat itu ada perempuan, tapi saya bilang di balik perempuan-perempuan hebat yang ada di supiori biak itu ada bapak-bapak hebat biak yang berdiri untuk perempuan-perempuan ini Menjadi pemimpin di negeri. menjadi pemimpin di negeri sendiri karena ada bapak-bapak biak yang mengerti, dan itu yang dia bilang mandri.